Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu bagaimana menguasai bahasa tubuh untuk membuat presentasi yang lebih efektif. Dalam sesi ini, kita akan belajar bagaimana meningkatkan komunikasi, membangun kepercayaan diri, dan membuat audiens lebih terlibat melalui keterampilan nonverbal yang tepat. Saya sangat antusias untuk berbagi tips dan teknik yang dapat langsung Anda terapkan. Mari kita mulai. Selamat datang di kursus pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu Anda menguasai bahasa tubuh saat melakukan presentasi. Di sini, kita akan fokus pada bagaimana gerakan, ekspresi, dan sikap tubuh Anda dapat memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan. Penting untuk diingat bahwa dalam dunia profesional, kekuatan sebuah presentasi tidak hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan saja. Justru, bagaimana Anda menghadirkan diri secara fisik, melalui bahasa tubuh, memainkan peran besar dalam membuat audiens terhubung dengan ide-ide Anda dan menangkap inti dari presentasi tersebut. Jadi, penguasaan bahasa tubuh adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas komunikasi Anda. Tujuan pertama adalah memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana memanfaatkan bahasa tubuh secara efektif saat presentasi. Ini penting karena bahasa tubuh bisa memperkuat pesan yang kita sampaikan secara verbal. Selanjutnya, tujuan kedua adalah membantu Anda melakukan pemantauan sadar terhadap tindakan nonverbal, seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Dengan begitu, Anda bisa lebih peka dan mengontrol sinyal-sinyal yang Anda kirimkan kepada audiens. Pada tujuan ketiga, fokusnya adalah meningkatkan kemampuan menggunakan isyarat nonverbal ini untuk mendukung dan memperkuat apa yang Anda katakan, sehingga pesan menjadi lebih jelas dan berkesan. Tujuan keempat menekankan bagaimana membangun keterlibatan audiens melalui bahasa tubuh yang efektif, sehingga tercipta koneksi positif dan perhatian yang lebih besar dari mereka. Akhirnya, tujuan kelima menunjukkan bahwa pelatihan ini bermanfaat bagi semua level profesional. Mulai dari pemula hingga manajemen senior yang ingin meningkatkan efektivitas presentasi mereka secara menyeluruh. Bahasa tubuh berperan sebagai saluran utama yang mendampingi kata-kata kita untuk menyampaikan pesan secara lebih dalam dan tulus. Melalui bahasa tubuh, kita dapat mengungkapkan emosi dan niat yang seringkali sulit diutarakan dengan kata-kata saja, memberikan sinyal tambahan yang memperkuat komunikasi dengan audiens. Salah satu aspek terpenting dari bahasa tubuh adalah ekspresi wajah. Wajah kita menjadi cermin yang menunjukkan perasaan sebenarnya selama presentasi berlangsung. Ekspresi ini memberikan petunjuk visual yang penting bagi audiens, membantu mereka merasakan keterlibatan dan kejujuran kita saat berbicara. Jadi, memahami dan mengelola bahasa tubuh serta ekspresi wajah sangat krusial untuk menciptakan hubungan yang kuat dan efektif dengan pendengar. Postur tubuh kita saat presentasi sangat berperan penting dalam bagaimana pesan kita diterima oleh audiens. Pertama, postur merupakan cerminan kepercayaan diri dan profesionalisme kita. Ketika kita berdiri dengan tegap, audiens otomatis melihat kita sebagai sosok yang yakin dan kompeten. Selanjutnya, dengan berdiri tegak, bahu sedikit terangkat dan dada terbuka, kita menunjukkan sikap yang positif dan keterbukaan. Ini membuat komunikasi menjadi lebih efektif karena audiens merasa kita lebih mudah didekati dan serius dalam menyampaikan pesan. Terakhir, penting juga untuk menghindari postur membungkuk atau bersandar secara berlebihan. Postur seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif seperti kegugupan atau kurangnya persiapan, yang tentu akan mengurangi dampak dari presentasi kita. Jadi, menjaga postur yang baik bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas. Tangan memainkan peran yang sangat penting dalam bahasa tubuh selama presentasi. Mereka bukan hanya alat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga dapat memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Ketika gerakan tangan kita terkoordinasi dengan baik dan jelas, hal ini dapat memberikan semangat pada pidato kita dan membantu audiens lebih mudah menangkap poin-poin utama yang kita bahas. Namun, penting juga untuk menghindari gerakan tangan yang acak atau terlihat gugup karena hal tersebut justru bisa mengalihkan perhatian dan melemahkan pesan yang kita sampaikan. Selain itu, gerakan tangan memiliki fungsi yang spesifik. Misalnya, tangan terbuka biasanya mengkomunikasikan kejujuran dan keterbukaan, sementara tinju terkepal cenderung menunjukkan sikap yang tertutup atau kurang percaya diri.
Dengan memahami dan mengontrol perilaku tangan, kita bisa meningkatkan efektivitas presentasi secara signifikan. Gerakan adalah bagian penting dari bahasa tubuh yang membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan kuat. Saat kita menggerakkan tangan atau tubuh kita, sebenarnya kita sedang mempertegas ide yang ingin disampaikan, sehingga audiens bisa lebih mudah memahami maksud kita. Namun, bukan sembarang gerakan yang efektif. Gerakan yang dilakukan secara sengaja dan penuh pertimbangan justru memberikan energi dan kejelasan tambahan pada presentasi kita. Ini membuat materi yang kita sampaikan terasa lebih hidup dan mudah diikuti. Jadi, gerakan bukan hanya pelengkap, tapi elemen strategis dalam komunikasi yang efektif. Ekspresi wajah adalah salah satu cara komunikasi nonverbal yang paling kuat. Melalui ekspresi wajah, kita bisa menyampaikan emosi secara otentik dan langsung tanpa harus menggunakan kata-kata. Ini sangat penting karena seringkali apa yang kita rasakan lebih mudah dipahami lewat ekspresi dibandingkan dengan penjelasan verbal. Selain itu, senyuman yang tulus memberikan dampak yang sangat besar. Senyuman yang konstan dan asli bisa menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Hal ini membuat audiens merasa lebih nyaman dan percaya, sehingga mereka lebih terbuka dan menerima pesan yang kita sampaikan dengan positif. Jadi, ekspresi wajah dan senyuman bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan efektif dalam komunikasi. Kontak mata adalah alat yang sangat penting dalam presentasi karena dapat membangun kepercayaan dan menarik perhatian audiens. Ketika kita berbicara tentang distribusi mata, yang dimaksud adalah bagaimana kita mengarahkan pandangan secara seimbang ke berbagai bagian ruangan. Ini menciptakan rasa komunikasi yang lebih personal, seolah-olah kita sedang berbicara satu persatu, meskipun sedang di depan kelompok besar. Namun, penting juga untuk menghindari tatapan yang terlalu lama karena bisa membuat audiens merasa tidak nyaman atau bahkan membuat kita sendiri terlihat gugup. Jangan pula sering menatap ke lantai atau langit-langit, karena hal itu bisa menunjukkan bahwa kita kehilangan fokus atau terganggu. Selanjutnya, dengan menggerakkan pandangan ke seluruh ruangan dan melibatkan orang-orang di berbagai sudut, kita bisa menciptakan suasana yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Terakhir, menjaga kontak mata yang konsisten dan tepat waktu sangat penting agar audiens merasa terhubung secara pribadi dan tetap terlibat sepanjang presentasi. Saat kita merasa gugup saat presentasi, kebiasaan seperti mengetuk meja terus-menerus atau mengutak-atik rambut mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya ini bisa sangat memengaruhi cara audiens menerima informasi yang kita sampaikan. Gerakan-gerakan tersebut bisa mengalihkan perhatian mereka dari pesan utama kita, sehingga presentasi jadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan gugup ini dan berusaha mengelolanya agar komunikasi kita tetap profesional dan fokus. Saat kita berbicara, suara dan pernapasan sebenarnya sangat erat kaitannya dengan keadaan mental dan fisik kita. Ketika suara, napas, dan bahasa tubuh kita selaras, pesan yang kita sampaikan menjadi lebih kuat dan meyakinkan karena semuanya bekerja secara kohesif. Selain itu, mengatur napas dengan cara yang dalam dan teratur sangat penting. Napas yang baik membantu meningkatkan kekuatan vokal kita, membuat suara terdengar lebih jelas dan stabil. Selain itu, teknik pernapasan ini juga efektif mengurangi kecemasan sehingga kita bisa berbicara dengan lebih percaya diri dan tenang. Jadi, mengontrol napas tidak hanya soal suara, tapi juga mengatur emosi selama berbicara. Setiap audiens memiliki latar belakang budaya dan sosial yang berbeda, yang tentunya memengaruhi cara mereka menafsirkan bahasa tubuh kita. Karena itu, sangat penting untuk menyesuaikan gaya komunikasi fisik kita agar sesuai dengan kepekaan dan kebiasaan audiens. Misalnya, isyarat tangan terbuka mungkin dianggap ramah dan menyambut di satu budaya, tapi bisa saja dianggap agresif di budaya lain. Dengan memahami audiens kita lebih dalam, kita bisa membangun rasa percaya dan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Melakukan persiapan dan riset tentang karakteristik audiens sebelum berkomunikasi dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan membantu kita berkomunikasi lebih efektif, terutama dalam lingkungan kerja yang beragam dan multinasional. Bahasa tubuh tidak punya makna yang sama di setiap budaya. Apa yang dianggap sopan atau positif di satu tempat bisa jadi berbeda di tempat lain. Misalnya, kontak mata langsung sangat dianjurkan dalam budaya barat karena menunjukkan kepercayaan diri. Tapi di beberapa budaya timur, hal itu bisa terasa mengintimidasi atau kurang hormat.
Sama halnya dengan isyarat seperti berjabat tangan atau memberi jempol, yang maknanya bisa sangat berbeda tergantung konteks budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sadar akan perbedaan ini agar bisa menghindari kesalahpahaman dan berkomunikasi dengan lebih efektif, terutama ketika berhadapan dengan orang dari latar belakang budaya yang beragam. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kita adalah dengan terus belajar melalui pelatihan dan berinteraksi langsung dengan berbagai budaya, sehingga kita bisa lebih mahir mengelola bahasa tubuh dalam situasi internasional. Saat kita berbicara di depan audiens, kemampuan untuk membaca bahasa tubuh mereka sangat penting. Ini membantu kita memahami bagaimana pesan kita diterima dan seberapa tertarik mereka dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya, dengan mengamati ekspresi wajah, kita bisa tahu apakah mereka tertarik atau bingung. Postur tubuh juga memberikan petunjuk apakah mereka merasa nyaman atau malah bosan. Selain itu, gerakan mata bisa menunjukkan fokus mereka pada materi presentasi atau justru ke hal lain. Dengan menginterpretasikan isyarat nonverbal ini, kita bisa menyesuaikan gaya presentasi agar lebih efektif dan membuat audiens tetap terlibat. Jadi, memperhatikan bahasa tubuh bukan hanya sekadar pelengkap, tapi bagian penting dari komunikasi yang sukses. Agar presentasi berjalan sukses, sangat penting untuk menyelaraskan bahasa tubuh dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, ketika membicarakan hal-hal positif seperti kesuksesan atau kemajuan, ekspresi wajah dan gerakan tangan kita harus terlihat terbuka dan mendukung agar pesan tersampaikan dengan jelas. Sebaliknya, ketika menegaskan peringatan atau poin penting, ekspresi yang serius disertai gerakan yang tepat akan lebih efektif. Kesesuaian antara bahasa tubuh dan kata kunci ini tidak hanya membantu mencegah kebingungan audiens, tapi juga memperkuat pesan dan meningkatkan kredibilitas kita sebagai penyaji. Oleh karena itu, latihan yang menggabungkan bahasa tubuh dengan naskah sangatlah penting untuk menghasilkan penyampaian yang seimbang dan meyakinkan. Saat menghadapi penghalang fisik saat presentasi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghindari perangkat yang bisa menghalangi, seperti mikrofon atau pengeras suara. Penting untuk mengetahui posisinya agar gerakan tangan kita tetap bebas dan terlihat jelas. Selanjutnya, pemanfaatan ruang yang efisien sangat krusial. Kita harus merencanakan langkah dan pergerakan dengan baik supaya ruang yang ada bisa dimaksimalkan. Sekaligus menjaga kontak mata dengan audiens tetap terjalin. Selain itu, kita bisa menggunakan penghalang fisik seperti meja atau kursi secara strategis. Misalnya, memasukkan elemen-elemen ini dalam presentasi bisa menambah dinamika dan menarik perhatian audiens. Untuk memastikan gerakan kita tetap terlihat, posisi berdiri juga harus diperhatikan agar tangan tidak tertutupi oleh perangkat atau furnitur di sekitar. Terakhir, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan pesan. Dengan mengatasi penghalang fisik sejak awal persiapan, pesan yang kita sampaikan bisa sampai dengan lebih efektif tanpa terhalang. Penampilan Anda sangat berperan dalam membentuk bahasa tubuh yang efektif. Kesan visual yang pertama kali dilihat audiens sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sinyal fisik yang Anda tunjukkan saat berbicara. Misalnya, pakaian yang Anda kenakan dan kebersihan diri Anda bukan hanya soal penampilan semata, tetapi juga menciptakan citra profesional yang memperkuat rasa percaya audiens terhadap Anda. Selain itu, penting untuk menjaga konsistensi antara apa yang Anda kenakan dengan gaya presentasi Anda. Keselarasan ini bukan hanya membuat pesan Anda terdengar lebih meyakinkan, tapi juga membantu audiens lebih mudah menerima dan menangkap inti pembicaraan Anda. Penampilan juga memengaruhi bagaimana Anda membawa diri secara keseluruhan, termasuk ekspresi wajah yang Anda tampilkan, yang secara emosional menghubungkan Anda dengan pendengar. Akhirnya, setiap elemen dalam penampilan Anda harus selaras dengan tujuan komunikasi Anda. Ketika semuanya terpadu dengan baik, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan efektif. Jadi, jangan anggap remeh bagaimana Anda menyiapkan penampilan sebelum tampil, karena itu adalah bagian penting dari kesuksesan komunikasi Anda. Saat menghadapi situasi fisik yang tak terduga selama presentasi, langkah pertama adalah mengenali sifat dari situasi tersebut. Apakah ini masalah teknis, gangguan dari audiens, atau sesuatu yang memengaruhi kondisi fisik saya sebagai pembicara? Mengetahui penyebabnya sangat penting agar saya bisa menyiapkan respons yang tepat dan langkah yang efektif. Selanjutnya,
Penting untuk mengelola bahasa tubuh dengan baik. Menggunakan gerakan yang tenang, ekspresi wajah yang terkendali, dan menampilkan sikap percaya diri akan membantu meyakinkan audiens. Isyarat nonverbal yang positif seperti ini menjaga citra profesional saya dan sekaligus mengalihkan fokus audiens dari gangguan. Jangan ragu untuk meluangkan waktu sejenak saat situasi memanas. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan kumpulkan diri. Diam sejenak untuk menata pikiran, menunjukkan profesionalisme sekaligus membantu mengembalikan ketenangan saat menghadapi kesulitan. Alihkan fokus audiens dengan cara sederhana, misalnya dengan tersenyum lembut atau menilai sejauh mana mereka masih terlibat dengan materi. Tindakan kecil seperti ini sangat efektif untuk menjaga interaksi yang positif meskipun terjadi gangguan yang tidak diinginkan. Terakhir, persiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai situasi tak terduga. Memikirkan potensi tantangan sebelum hari presentasi dan menyiapkan alat serta strategi mengatasi masalah akan membangun kepercayaan diri saya. Dengan persiapan ini, saya bisa lebih siap dan tenang saat menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Kepercayaan diri adalah fondasi penting yang menentukan keberhasilan setiap presentasi yang kita lakukan. Tanpa kepercayaan diri, pesan yang ingin kita sampaikan bisa kurang berkesan atau bahkan kurang dipercaya oleh audiens. Salah satu cara efektif untuk menunjukkan kepercayaan diri adalah melalui bahasa tubuh. Meski kita mungkin merasa gugup di dalam hati, bahasa tubuh dapat membantu memproyeksikan citra yang percaya diri kepada orang lain. Beberapa praktek bahasa tubuh yang sangat penting untuk membangun kesan percaya diri meliputi berdiri dengan posisi tegak, menggunakan gerakan tangan yang terbuka dan mengundang, serta menjaga kontak mata yang stabil dengan audiens. Ketiga hal ini akan membuat Anda tampak lebih percaya diri dan mampu menghubungkan diri dengan pendengar secara lebih baik. Saat kita berbicara tentang interaksi fisik dengan audiens, hal penting yang harus dipahami adalah kekuatan dari isyarat nonverbal. Seringkali, apa yang kita sampaikan dengan tubuh kita justru lebih berpengaruh daripada kata-kata sendiri. Misalnya, menunjukkan bahwa kita mendengarkan secara aktif bisa dilakukan dengan mencondongkan tubuh sedikit ke depan atau mengangguk yang membuat audiens merasa dihargai dan diperhatikan. Selain itu, gerakan responsif seperti tersenyum, menyapa dengan tangan, atau menyesuaikan postur juga sangat efektif untuk menciptakan hubungan yang hangat dan mengundang partisipasi. Dengan komunikasi nonverbal yang konsisten, kita tidak hanya membangun kepercayaan, tapi juga mendorong audiens untuk terlibat lebih aktif dalam diskusi atau presentasi. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Sikap yang stabil sangat penting ketika kita berbicara di depan kelompok besar. Dengan secara sadar mengatur gerakan tubuh dan menjaga postur yang stabil, kita bisa lebih mudah mengelola tekanan yang muncul. Postur tubuh yang tegap dan percaya diri bukan hanya membantu melawan rasa cemas, tapi juga menunjukkan kontrol atas situasi. Selain itu, menggunakan gerakan tangan yang disengaja dapat menarik perhatian audiens ke poin-poin penting sekaligus mengurangi ketegangan gugup secara positif. Tentu saja, semua ini perlu latihan dan persiapan yang matang agar penampilan kita semakin baik dan meyakinkan. Akhirnya, kemampuan untuk tetap tenang dan profesional dalam situasi yang menantang sangat berperan dalam mengelola stres secara efektif saat berbicara di depan umum. Bahasa tubuh ternyata tidak hanya memengaruhi bagaimana audiens menerima pesan kita, tetapi juga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis kita sebagai pembicara. Ketika kita mengadopsi postur yang menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri, seperti berdiri tegak dengan gerakan terbuka, otak kita menerima sinyal positif yang membantu memperkuat rasa percaya diri. Isyarat fisik seperti ini membentuk umpan balik internal yang secara langsung meningkatkan keyakinan kita selama presentasi berlangsung. Selain itu, bahasa tubuh yang percaya diri juga berperan dalam menurunkan tingkat stres dan membantu kita menjaga kondisi mental yang lebih baik. Jadi, bahasa tubuh bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan kepada audiens, tapi juga mekanisme yang membantu kita tampil dengan performa terbaik. Sebelum memulai presentasi, penting sekali kita mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar performa kita maksimal. Dari segi fisik, beberapa metode yang bisa dilakukan adalah latihan peregangan.
Ini membantu mengurangi ketegangan otot dan membuat tubuh lebih rileks. Selain itu, latihan teknik pernapasan dalam sangat berguna untuk menenangkan jiwa sekaligus meningkatkan suplai oksigen, sehingga kita merasa lebih fokus dan tenang. Tidak kalah penting, meningkatkan sirkulasi darah melalui gerakan-gerakan ringan akan membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu kita bergerak dengan lebih lancar selama presentasi. Di sisi mental, teknik visualisasi positif sangat efektif untuk membangun rasa percaya diri. Dengan membayangkan diri kita melakukan presentasi dengan sukses, kita sudah mulai memprogram pikiran untuk hasil yang positif. Cara ini juga membantu meningkatkan ketahanan mental kita dalam menghadapi tekanan, karena kita sudah membayangkan skenario terbaiknya. Jadi, kedua persiapan ini, fisik dan mental, saling melengkapi dan sangat krusial agar kita siap tampil prima di depan audiens. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu kita meningkatkan bahasa tubuh saat presentasi. Misalnya, dengan merekam diri sendiri saat berbicara, kita bisa melihat kembali berbagai gerakan, ekspresi wajah, dan postur tubuh secara objektif. Ini memungkinkan kita mengenali kebiasaan atau kesalahan yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Dari situ, kita bisa mulai menerapkan teknik bahasa tubuh yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, ada banyak aplikasi di smartphone yang menawarkan modul pelatihan interaktif, sehingga kita bisa fokus melatih gerakan tangan, ekspresivitas wajah, dan isyarat fisik lainnya dengan lebih presisi. Dengan menggunakan teknologi secara rutin, kita akan terus memperbaiki kemampuan ini yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme dan membuat audiens lebih terlibat dengan presentasi kita. Pada poin pertama, penting untuk menerima pengamatan yang terarah. Umpan balik ini membantu kita menyadari perilaku nonverbal yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Selanjutnya, dengan mengevaluasi kejelasan komunikasi, kita bisa melihat seberapa efektif bahasa tubuh kita dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, terutama dari sudut pandang orang lain. Selain itu, meninjau presentasi yang direkam sangat berguna karena kita bisa melakukan tinjauan diri sekaligus mendapatkan masukan dari luar, sehingga gaya komunikasi nonverbal kita bisa semakin diperhalus. Setelah menerima kritik konstruktif, hal yang perlu dilakukan adalah menerapkannya agar isyarat nonverbal kita menjadi lebih kuat dan jelas. Terakhir, ingat bahwa proses ini adalah perbaikan berulang yang membutuhkan latihan konsisten untuk meningkatkan kemahiran bahasa tubuh secara terus-menerus. Latihan dengan skenario presentasi dalam lingkungan simulasi sangat efektif untuk membangun kepercayaan diri secara nyata. Saat kita berperan di depan kelompok kecil atau pelatih, kita bisa mencoba dan mengasah ekspresi wajah serta gerakan tubuh, sehingga semuanya selaras dengan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, mendapatkan umpan balik dari rekan atau profesional memberikan sudut pandang baru yang sangat membantu untuk meningkatkan kehadiran kita di atas panggung. Dengan melakukan latihan secara berulang, kecemasan berkurang dan kita menjadi lebih nyaman berbicara di depan umum. Hasilnya, ketika saatnya tampil di depan audiens sesungguhnya, kita bisa melakukannya dengan keyakinan dan ketenangan yang jauh lebih besar. Setiap orang memiliki cara unik dalam mengekspresikan diri melalui bahasa tubuh yang mencerminkan gaya komunikasi mereka sendiri. Beberapa orang menunjukkan antusiasme dengan gerakan yang jelas dan ekspresif, sementara yang lain lebih memilih gaya yang halus dan tertahan, yang tetap menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Dengan mengenali perbedaan ini, kita bisa menyesuaikan pendekatan presentasi agar pesan kita diterima dengan baik oleh berbagai jenis audiens. Selain itu, menyesuaikan sinyal nonverbal sesuai dengan preferensi individu membantu memperkuat makna pesan yang ingin disampaikan. Pada akhirnya, fleksibilitas dalam komunikasi adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan dan membuat seluruh kelompok merasa terlibat secara aktif dalam interaksi. Keheningan sebenarnya adalah alat yang sangat kuat dalam presentasi. Ketika kita menggunakan jeda dengan sengaja, itu membantu audiens untuk fokus dan memberi mereka waktu mencerna informasi yang kita sampaikan. Tapi selama momen keheningan itu, bahasa tubuh kita harus mendukung pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya ekspresi wajah yang tepat, gerakan tangan yang perlahan, atau sikap tubuh yang tenang bisa sangat membantu. Ketika keheningan dan bahasa tubuh kita dipadukan dengan benar, hal ini bisa memperkuat pesan kita jauh lebih efektif dibandingkan bicara terus-menerus. Dengan latihan,
kita bisa menguasai penggunaan jeda dan ekspresi fisik ini sehingga presentasi kita menjadi lebih jelas dan berdampak bagi audiens. Saat kita menggunakan alat bantu visual seperti slide, papan, atau perangkat elektronik, secara otomatis hal ini memengaruhi gerakan fisik dan cara kita berinteraksi dengan audiens. Penting untuk memastikan gerakan kita selaras dengan penggunaan alat tersebut, agar tidak mengalihkan perhatian atau mengganggu pemirsa. Dengan koordinasi yang tepat dalam penggunaan alat bantu visual, kita bisa membuat presentasi berjalan lebih lancar dan efektif. Selain itu, bahasa tubuh juga bisa dimanfaatkan secara strategis untuk mengarahkan perhatian audiens ke elemen-elemen visual yang penting, sehingga informasi yang kita sampaikan menjadi lebih terhubung dan mudah dipahami oleh peserta. Saat menghadapi kelelahan selama presentasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali gejalanya. Kelelahan fisik dan mental bisa sangat memengaruhi performa kita. Jadi penting untuk menyadari tanda-tanda seperti pernapasan yang cepat, ketegangan otot, atau kesulitan berkonsentrasi. Dengan mengenali ini, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengelolanya. Selanjutnya, mengatur pernapasan secara teratur sangat membantu. Teknik pernapasan yang benar dapat menenangkan tubuh dan pikiran, sekaligus menjaga keseimbangan fisik, yang mengurangi rasa lelah dan membuat kita lebih nyaman saat berbicara. Posisi tubuh yang seimbang juga meminimalkan ketegangan dan membantu kita tampil lebih percaya diri. Tidak kalah penting, menyisipkan jeda singkat selama presentasi memberikan kesempatan bagi kita untuk menyegarkan diri. Baik jeda mental maupun fisik ini dapat memperbarui energi dan mempertahankan fokus agar tetap tajam sepanjang waktu. Selain itu, bahasa tubuh yang dinamis menjadi alat yang sangat efektif. Bahkan saat merasa lelah, mempertahankan gerakan yang menarik dan ekspresif menunjukkan vitalitas dan kepercayaan diri, sehingga audiens tetap terhubung dengan kita. Terakhir, kita perlu menghadapi tekanan fisik dan kognitif dengan strategi yang sadar dan tepat. Mengelola kelelahan tidak hanya soal fisik, tapi juga bagaimana kita mengontrol pikiran dan emosi agar kualitas presentasi tetap terjaga secara keseluruhan. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, kita bisa tetap tampil maksimal meski menghadapi tantangan kelelahan. Di sini kita melihat studi kasus dari Microsoft yang menunjukkan betapa pentingnya komunikasi nonverbal yang efektif. Selama konferensi pengembang tahunan mereka, Microsoft secara sengaja menggunakan bahasa tubuh untuk menjalin koneksi yang kuat dengan audiens yang sangat terampil dan berpengetahuan. Strategi ini, seperti menjaga kontak mata dan ekspresi wajah yang terbuka, berhasil meningkatkan keterlibatan audiens hingga 30% selama presentasi. Selain itu, tim presenter Microsoft menjalani pelatihan khusus untuk menguasai gerakan tubuh yang tepat, yang membantu menjelaskan poin-poin teknis dengan lebih jelas dan efektif. Contoh ini menggambarkan betapa pentingnya isyarat nonverbal yang disengaja dalam menyampaikan materi yang kompleks kepada audiens yang menuntut pemahaman mendalam. Perlu diingat juga, informasi ini disampaikan hanya untuk tujuan pelatihan dan Microsoft tidak bertanggung jawab atas hasil yang dihasilkan dari penerapannya. Pada studi kasus Samsung ini, fokus utama mereka adalah menyelaraskan bahasa tubuh dengan penyampaian suara. Tim mereka menekankan pentingnya koordinasi antara gerakan tubuh, ucapan, dan pernapasan. Dengan pendekatan ini, presentasi yang disampaikan terasa lebih autentik dan penuh percaya diri. Hasil yang diperoleh dari teknik komunikasi yang disinkronkan ini menunjukkan peningkatan keterlibatan audiens hingga 25%. Selain itu, kampanye yang menggunakan metode ini mendapatkan umpan balik yang sangat positif, membuktikan efektivitasnya. Metodologi pelatihan yang diterapkan meliputi gerakan yang disengaja, menjaga sikap tetap tenang, serta menggunakan teknik pernapasan yang tepat. Semua ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara penyampaian vokal dan fisik, sehingga pesan yang disampaikan lebih kuat dan jelas. Akhirnya, kasus ini menyoroti pentingnya praktik komunikasi dasar yang terintegrasi, menghubungkan berbagai elemen presentasi seperti suara, gerak, dan ekspresi. Strategi ini terbukti sangat relevan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan berdampak. Saat melakukan presentasi, penting sekali untuk memanfaatkan ruang fisik dengan cara yang efektif. Bergerak secara seimbang di seluruh panggung atau ruangan membantu menjaga perhatian audiens tetap fokus dan menciptakan interaksi yang dinamis. Jangan ragu untuk berhenti sejenak di titik-titik strategis. Ini memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi penting dan menegaskan poin-poin utama Anda. Namun,
Hindari bergerak secara berlebihan atau tanpa pola yang jelas, karena hal ini justru bisa mengalihkan perhatian atau membuat Anda terlihat kurang percaya diri. Selain itu, menjaga jarak fisik yang tepat dengan audiens sangat penting untuk menumbuhkan rasa hormat dan memudahkan komunikasi. Dengan memanfaatkan ruang secara bijaksana, presentasi Anda akan terasa lebih profesional dan interaktif, membuat pesan yang Anda sampaikan lebih efektif. Pada poin pertama ini, kita membahas tentang pentingnya memahami bahasa tubuh. Menguasai bahasa tubuh tidak hanya soal gerakan fisik, tapi juga bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan meyakinkan. Saat bahasa tubuh Anda selaras dengan apa yang Anda katakan, komunikasi jadi terasa lebih kuat dan efektif. Jadi, mengerti dan mengelola bahasa tubuh adalah kunci untuk memperkuat kemampuan komunikasi Anda secara keseluruhan. Pada slide ini, saya ingin menyoroti dua referensi utama yang menjadi dasar materi kita tentang komunikasi nonverbal. Pertama, buku dari Burgun dan rekan-rekannya yang berjudul Nonverbal Komunikasi. Buku ini adalah publikasi ilmiah yang sangat komprehensif dan membahas berbagai aspek komunikasi nonverbal secara mendalam, sehingga memberikan landasan teori yang kuat bagi pemahaman kita. Kedua, ada buku dari Allen dan Barbara Pease, The Definitive Book of Body Language. Buku ini lebih bersifat praktis dan sangat rinci, membantu kita memahami bahasa tubuh dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam interaksi sehari-hari. Kedua referensi ini saling melengkapi dan sangat penting untuk memperluas wawasan serta penerapan komunikasi nonverbal secara efektif. Pada bagian penafian ini, penting untuk kita pahami beberapa hal. Pertama, konten yang disajikan di sini dibuat khusus untuk pelatihan dan penggunaan internal saja. Ini berarti materi ini tidak dimaksudkan untuk keperluan publik atau penggunaan di luar konteks perusahaan. Kedua, mengenai keakuratan informasi, kita perlu tetap berhati-hati. Meskipun sudah berusaha memberikan data yang tepat, tidak menutup kemungkinan ada ketidakakuratan dalam materi ini. Jadi, selalu cek ulang sebelum mengambil keputusan. Terakhir, penulis tidak bertanggung jawab atas segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan konten ini. Dengan kata lain, materi ini hanya sebagai panduan, dan tanggung jawab penuh atas penggunaannya ada pada masing-masing individu. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda selama presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati siap membantu. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi.